langsung pergi ke tempat usaha cowok yang dijodohkan oleh ibunya Juli ini. Namanya adalah Om Effendi. Kenapa saya panggil Om? Karena umurnya jauh lebih tua daripada Juli. Oke, ya udah, yuk. Kita udah mau nyampe. Sampainya di sana, saya mengutus Jessica dan Joe untuk turun. Dan kita melihat ada seorang wanita yang marah-marah. Namun saat Joe dan Jessica turun, wanita itu pergi. Dan saat wanita itu pergi, Juli bilang bahwa itu wanita yang pernah saya temui di mall. Itu adalah wanita yang pernah saya foto jalan bersama Om Effendi. Jadi ibu-ibu yang tadi di sana, ya, terus barusan pergi, itu sama dengan orang yang ketemu sama kamu ibu-ibu di mall. Iya, yang bawa anak. Pertanyaannya, kenapa wanita tersebut ada di tempat usahanya Om Effendi ini? Ada hubungan apa antara wanita itu dengan Om Effendi? Apakah pacarnya? Apakah itu istrinya? Atau itu teman bisnisnya atau apa, kita nggak tahu. Saya coba mau ketemu sama Pak Effendi sebentar. Ngapain sama mau sama Pak Effendi? Enggak, saya ada perlu Pak. Ini kamera juga untuk apa ini? Enggak. Enggak, Pak. Kenapa ini? Cari tahu dulu, ini kenapa nih coba? Pak Effendi-nya Pak. Bisa Effendi-nya nggak ada Pak. Saya mau bisa ketemu di mana kira-kira? Kalau saya nih sampai terganggu nanti saya bisa dipecat Pak. Udah Pak. Iya, Pak. Tim kita kayaknya ada masalah dikit di situ. Iya, Pak. Gue curiga deh sama bapaknya, kenapa giliran kita sebut sama Pak Effendi Langsung kayak orang bingung. bingung dan takut gitu. Kenapa ya? Ya gue gak ngerti. Tadi barusan dia bilang, katanya dia kan lihat ada ibu-ibu Iya, yang marah-marah. yang marah-marah. Ah. Terus ibu-ibu tuh pergi. Nah, Iya. dia pas pergi, dia bilang katanya ibu-ibu itu adalah Pernah ketemu sama Juli di mall, dia tuh bawa anak nih kakak. Lihat ini fotonya nih. Itu yang kamu Kan? bilang dari awal. Sama ibu-ibu tadi kan? Tadi gue sempet lihat. Apa dia istrinya Pak Effendi? Nggak mungkin. Dan tadi kenapa nanya itu marah-marah, kenapa lo nanya? Kita nggak sempet nanya tadi Mas Wi, soalnya dia udah keburu ngusir Langsung. kita kan. Kak, tak dulu bentar ya. Juli ke bawah dulu bentar. Kenapa? Dia ngapain? Bentar. Mau ngapain sih? Kenapa masih di luar sih? Ya, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Ya tapi lu nggak bisa kayak gitu dong. Kenapa di saat gue lagi susah kayak gini, tapi lu sama sekali nggak bantu? Gimana? Pacarnya, dia bilang sama pacar. Sebagai pacar gua, lu sama sekali nggak ngebelain gua. Maksud lu apa sih? Kamu ngapain sih? Kok nangis? Kok nangis sih? Oh, itu siapa tadi yang nelpon? Coba cerita dulu. Aku nggak habis pikir sama cara aku. Kenapa di saat kayak gini tuh dia sama sekali gak ada ngebantuin aku. Yang aneh dengan hati. Dia tuh nggak mau kalau misalnya kayak dibilang ngebangkang sama orang tua, dia tuh selalu nurut sama orang tua. Tapi di saat kayak gini tuh gue butuh dirinya itu buat bantu gue, atau dia peduli atau apalah usaha dia buat nginin Juli, tapi sama sekali nggak ada. Sedangkan Juli tuh udah berusaha sekuat tenaga buat Juli tuh mempertahankan hubungan, buat Juli tuh nggak putus sama dia. Tapi kenapa dia tuh kayak gitu? Feedbacknya kayak gitu ke Juli. Gimana nggak sakit hati coba? Di hari kedua kita melakukan investigasi. Akhirnya Mas Uya ngutus gue untuk ngobrol hati ke hati dengan mamanya Juli. Ini kita nungguin siapa sih kak? Kok nggak jalan-jalan sih dari tadi? Sabar. Kita nungguin Lama Jessica. banget. Jessica lagi menuju ke satu tempat. Juli terus cerewet bertanya, kenapa kita diem aja? Kenapa kita nggak jalan? Di mana Jessica? Dengan membawa kamera tersembunyi, gue coba bujuk mamanya dengan baik-baik, tapi gue diusir terus-menerus. Ngapain kamu
coba tenangin mamanya Juli. Gue bilang gue ngerti perasaan sebagai orang tua seperti apa. Karena gue sendiri ngerti orang tua gue pasti mau yang terbaik buat gue. Tapi kayak balik lagi, kalau Juli tidak bahagia, apakah itu jadi kebahagiaan orang tuanya juga? Gue coba mendengarkan sebenarnya apa sih alasan mama untuk terus menjodohi Juli dengan duda itu. Saya itu pernah menikah sama pria bujang, Mbak. Dia pemalas. Saya udah kerja, Mbak, mati-matian. Tapi dia malah selingkuh, Mbak. Maka itu, Mbak, saya mau Juli yang terbaik. Jangan mengalami seperti apa yang saya alami, Mbak. Sekarang gue ngerti kenapa Mama Juli bener-bener ingin Juli menikah dengan pria pilihan mamanya. Jessica datang. Ya, ayo, masuk. Lalu dari informasi yang didapatkan Jessica dari mamanya Juli, kita langsung menuju ke pet shop. Di mana pet shop ini adalah tempat usahanya Om Effendi yang lain lagi. Oke, sekarang kita sudah sampai pet shop tempatnya Oh, Effendi. Om Effendi. Om Effendi. Sekarang Jessica lu turun deh. Gue lagi nih yang jadi penggoda nih. Tapi ya udahlah ya. Gue coba profesional, gue turun dengan menggunakan kardigan. Begitu gue masuk, Ini cewek siapa ya? Beda lagi sama cewek yang kemarin lo lihat ya? Beda lagi nggak tahu. Juli nggak kenal itu siapa. Bisa jadi Ceweknya pacarnya. banyak banget sih. Udah hari ini ganti itu ganti segala macam ganti. Apa sih mama jodohin aku sama dia? Buta kali ya Kalau mama. gua lihat tuh lo sekarang udah lebih cemburu ya. Iya apaan sih mas dia ini? Nggak lucu tau nggak sih? Iya, Buat benar. ngeledekin mulu enggak. Gua tuh udah umurnya jauh lebih tua daripada lo. Gua tuh bisa melihat kalau lo tuh sekarang nih ada cemburu. Iya amit-amit enggak deh. Tapi ganteng loh. Ganteng. Ya ampun. Buta kali ya mata Kajo. Ganteng dari mana sih? kalau gue lihat ya dari kemesraan mereka, ya pasti mereka punya hubungan spesial. Baik. Gimana ngedeketin Jessica? Iya, Pak. Sekalian bilang ke Jessica supaya biarin aja ikutin aja alur Sekalian permainan. sekalian goda. Oh ini saya kan melihara kucing Persia. Kira-kira sabun buat kucing saya cocok apa ya?